Oke, kita mulai ya. Topik kita kali ini, wah bener-bener lagi panas banget. Kalian pernah kepikiran gak sih, video-video pendek yang kita scroll di HP, ternyata bisa jadi industri raksasa? Nah hari ini, kita bakal bongkar habis fenomena drama super pendek dari China. Atau yang ya kita semua tahu lah, Dracin. Coba bayangin dah. Drama yang satu episodenya cuma 3 menitan. 3 menit? Masa iya bisa ngasilin duit sampai triliunan? Denger angkanya aja udah aneh kan? Kayak gak masuk akal gitu loh. Tapi, lihat deh angka ini. Dan ini, serius, ini bukan salah ketik. Proyeksi pendapatan industri ini di tahun 2025, 156 triliun rupiah. Saya ulang ya, 156 triliun. Gila kan? Cuma dari video-video vertikal yang biasa kita tonton di HP. Nah, sekarang kita masuk bagian pertama nih. Yuk kita bedah bareng-bareng segila apa sih sebenarnya skala fenomena drama 156 triliun ini. Nah, yang bikin kaget tuh bukan cuma angkanya, tapi perbandingannya. Omset Dracin ini sekarang jadi nomor 1 di dunia. Lihat deh grafiknya, Jepang, Korea Selatan, lewat semua, jauh banget. Ini bukan lagi sekedar tren biasa, ini tuh semacam pergeseran kekuatan besar-besaran di peta hiburan dunia. Terus, jangan pikir ini cuma heboh sesaat doang ya. Proyeksinya, angka ini bakal terus nanjak, bisa-bisa nyentuh 265 triliun di tahun 2030. Jadi udah jelas kan, ini bukan balon yang bakal meletus, ini tuh roket yang baru aja lepas landas. Pertanyaan selanjutnya pasti, ini kan gimana caranya? Apa sih rahasia dapur mereka kok bisa sampai sesukses ini? Oke, saatnya kita ngintip. Yuk! Kuncinya tuh sebenarnya simple banget. Model bisnis yang efisiennya kebangetan. Intinya, modal sekecil mungkin, untung segede-gedenya. Nah, ini dia nih formula ajaib yang lagi ngeriset total industri konten digital. Sekarang, kita lihat angka benerannya deh. Mesin produksinya Dracin ini efisiensinya bukan main-main loh. Satu serial drama lengkap, syutingnya cuma 8-10 hari. Bayangin, biayanya cuma 2-4 miliar. Dan hasilnya langsung viral, trending, dan balik modalnya bisa berkali-kali lipat. Ini gila sih, kecepatan produksi kayak gini belum pernah ada sebelumnya. Terus gimana caranya bikin kita semua kecanduan? Oh, ada resepnya. 3 bahan utama. Pertama, formatnya vertikal, serba cepat, pas banget lah buat kita yang HP-nya nempel terus di tangan. Kedua, ceritanya isinya plot twist melulu. Baru nebak A, ternyata Z. Dan yang ketiga, ini nih yang paling jitu. Setiap akhir episode pasti cliffhanger, bikin penasaran setengah mati kan? Formula candu yang sempurna. Oke, model bisnis ini jelas sukses gila-gilaan di China. Jelas. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Justru bagian paling mengejutkannya itu baru dimulai sekarang. Fenomena ini ternyata mulai menjajah pasar global. Dan ini bukan omong kosong ya. Invasinya beneran terjadi. Dracin itu nggak cuma meledak di kandang sendiri, tapi sekarang mereka berhasil bikin pasar Amerika Serikat ketagihan. Beneran, Amerika. Ini jadi bukti kuat banget kalau formula mereka tuh ternyata cocok buat semua orang. Universal. Lihat aja deh datanya sendiri. Aplikasi-aplikasi Dracin, kayak Real Short, Drama Box, Good Short, kalau digabung, mereka udah nguasain setengah dari pangsa pasar di Amerika. Setengah loh, gila nggak? Mereka bukan lagi pemain baru, mereka udah jadi rajanya di sana. Terus penasaran gak sih siapa yang nonton di Amerika? Ternyata pasarnya tuh spesifik banget. Kebanyakan penontonnya itu perempuan, umurnya antara 30-60 tahun. Dan genre favoritnya? Udah bisa ditebak lah ya, cerita-cerita cinta sama CEO kaya raya, atau kisah balas dendam yang seru. Bener-bener target pasarnya jelas banget. Nah, ini nih poin paling pentingnya. Orang di sana rela bayar. Mereka nggak ragu loh ngeluarin sekitar Rp35.000, ya mungkin seharga secangkir kopi, cuma buat nonton beberapa episode. Artinya apa? Ya artinya modal bisnisnya jalan, terbukti berhasil. Coba deh kita bandingin sama nonton di bioskop. Ini nggak perlu keluar rumah, nggak usah bayar mahal-mahal, tinggal klik-klik aja di HP. Jauh lebih murah, lebih instan, lebih personal. Ya, ini emang hiburan yang didesain khusus buat gaya hidup kita sekarang yang maunya serba cepet. Nah, setelah kita lihat semua ini, kita sampai di pertanyaan paling penting. Jangan-jangan ini dia wujud dari masa depan hiburan digital?
Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Model hiburan yang murah, pendek banget, dan 100% digital ini bukan lagi main-main. Ini udah jadi bisnis serius yang lagi, ya bisa dibilang, mengguncang fondasi industri konten di seluruh dunia. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, saya punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Ngaku deh, apa kalian salah satu yang udah kecanduan racin juga? Dan yang lebih penting nih, setelah lihat angka-angkanya, lihat model bisnisnya, apa kalian justru ngelihat ada peluang di sini? Ada ide gitu buat ikutan nyicipin kue triliunan rupiah dari industri ini? Coba deh pikirin.